Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar insiden kebakaran yang terjadi di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menyerahkan 2 jenazah korban kebakaran gedung Teradrone kepada keluarga. Sebelumnya kebakaran besar terjadi di gedung Teradrone di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam kebakaran tersebut 22 orang meninggal dunia. Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa malam melakukan serah terima hasil identifikasi jenazah korban kebakaran gedung Teradrone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Proses penyerahan dilakukan setelah tim DVI Polri menuntaskan sidang rekonsiliasi dan memastikan identitas para korban. Adapun 2 jenazah yang disempurnakan identifikasinya dan diserahkan kepada keluarga adalah Rufaida Latifunisa dan Novia Nurwana. Sementara 1 jenazah lainnya, Yoga Valdir Yasir, belum dapat diambil karena keluarga belum hadir di Rumah Sakit Polri. RS Polri menyampaikan hingga Selasa malam telah menerima 22 kantong jenazah dari lokasi kebakaran. Tim DVI terus melakukan pemeriksaan primer dan sekunder untuk mengungkap identitas seluruh korban. Proses identifikasi korban kebakaran Teradrone masih terus berlangsung. Pihak RS Polri mengimbau keluarga yang belum hadir untuk segera melakukan konfirmasi agar penyerahan jenazah dapat dilaksanakan. Saat ini yang diambil kanan. Sementara itu, Kementerian Sosial akan memberikan santunan tali asi bagi para korban tewas dan luka berat dalam insiden kebakaran gedung Teradrone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk 22 korban tewas akan mendapatkan santunan berupa uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan korban luka berat akan mendapatkan santunan 5 juta rupiah. Santunan tali asi akan dicairkan kepada pihak ahli waris setelah proses asesmen dan identifikasi jasad para korban selesai dilakukan pihak kepolisian. Ya, tentu kita sedang melakukan asesmen. Insya Allah nanti kita akan memberikan tali asi ya bagi yang wafat. Ya. Tentu juga kita akan membantu bagi yang luka-luka berat. Itu kita akan bantu. Kita prihatin, kita bela sungkawa, tapi sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Kementerian Sosial, kita akan memberikan dukungan berupa tali asi bagi yang wafat ya sebesar 15 juta rupiah. Itu yang luka-luka 5 juta. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambangi lokasi kebakaran gedung Teradrone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat hari ini 10 Desember 2025. Untuk mengetahui informasi detail soal kedatangan Menteri Dalam Negeri, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap langsung dari lokasi. Bianca, selamat siang. Apa agenda kedatangan Tito Karnavian ke lokasi bencana? Selamat siang Jose dan pemirsa, informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan kedatangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir di lokasi tepatnya di gedung Teradrone yang berlokasikan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Di mana Mendagri sendiri baru saja tiba tepatnya pada pukul 11, maksud kami 11:25 atau sekitar 4 menit yang lalu, di mana saat ini Mendagri sedang berbincang dan dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bayu Megantara dan juga Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnamo Chandro. Dan saat ini pemirsa, Mendagri baru saja tiba dan kita akan lihat di mana Mendagri melakukan kunjungan ini untuk memastikan begitu terkait dengan penanganan pasca kebakaran ini, koordinasi begitu lintas instansi serta evaluasi awal terkait dengan standar keselamatan bangunan dan juga perlindungan pekerja. Dan karena kalau kita lihat sendiri Jose dan pemirsa, kehadiran dari Mendagri ini tentunya
diduga kuat ini berkaitan dengan sejumlah aspek, diantaranya terkait dengan tata kelola pemerintah di daerah, termasuk dengan perizinan IMB atau persetujuan bangunan gedung. Karena kalau kita lihat kebakaran yang terjadi pada Selasa 9 Desember 2025 kemarin, tepatnya sekitar pukul 12:43 ini, di mana kronologinya sendiri, di mana api yang diduga muncul dari lantai 1, tepatnya di gudang penyimpanan yang diduga digunakan untuk menyimpan baterai yang diduga kuat ini menjadi penyebab begitu dari kebakaran yang terjadi pada Selasa kemarin, di mana kami juga sempat berbincang begitu dengan beberapa saksi mata tadi, dan beberapa juga menyampaikan begitu, bahkan menjelaskan bahwa beberapa karyawan ini sempat mencoba untuk memadamkan api menggunakan sekitar 5 unit APAR atau alat pemadam api ringan, tetapi upaya itu gagal lantaran asap dan api yang menyabar dengan cepat begitu hingga ke lantai atas. Karena kalau kita lihat, Jose dan pemirsa, bahwa bangunan ini terdiri dari 6 lantai, dan saat ini pemirsa Anda bisa lihat di layar kaca Anda bahwa Mendagri tiba begitu untuk melihat seperti apa begitu situasi yang terjadi di gedung Teradron, yang kalau kita lihat dari total korban yang terdampak sebanyak 76 orang dengan 22 orang meninggal dunia dan 54 orang selamat. Melihat, Jose dan pemirsa, dari para korban yang terdampak sebanyak 22 orang korban meninggal dunia ini terdiri dari 15 perempuan dan 7 laki-laki. Bahkan diantaranya ada salah satu korban yang meninggal dunia merupakan satu ibu wanita hamil begitu, yang tentu ini menimbulkan duka yang mendalam begitu karena kebakaran yang terjadi tepatnya pada 9 Desember 2025 kemarin. Dan kalau kita lihat, Jose, juga memang upaya untuk penanggulangan ataupun untuk mencoba memadamkan api yang sudah diusahakan begitu untuk para karyawan, tetapi memang api yang begitu cepat membesar dan langsung begitu membakar lokasi kejadian. Dan kemarin juga disampaikan bahwa sebanyak lebih dari 100 personil pemadam kebakaran yang dikerahkan begitu tiba, dan disampaikan juga bahwa setelah api yang berhasil padam tepatnya pada pukul 5 sore atau sekitar 4 jam begitu proses yang diperlukan oleh para petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dan juga tim penyelidikan dari kepolisian dan juga lapor atau forensik ini juga sudah melakukan olah TKP, juga melakukan identifikasi korban dan juga melakukan investigasi begitu saat ini untuk penyebab dari kebakaran ini. Tetapi memang untuk informasi terkait dengan pemicu ataupun kronologinya saat ini kita akan menunggu lebih lanjut yang nantinya akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Dan kalau kita lihat juga, Jose dan pemirsa, bahwa pemerintah Provinsi DKI juga sudah begitu memberikan tanggapan resmi dan juga memberikan bantuan dengan kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta yakni Pramono Anung, juga menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta ini akan menanggung seluruh biaya bagi korban baik yang luka maupun meninggal dunia. Dan juga kalau kita lihat respon dari pemerintah, di mana Kementerian Sosial ini juga akan memberikan begitu terkait dengan santunan tali kasih kepada para korban yang tewas dan juga para korban luka berat. Untuk 22 korban tewas, di mana akan mendapatkan santunan berupa uang tunai sebesar 15 juta rupiah, sedangkan untuk korban luka berat sebesar 5 juta rupiah, di mana pihak berwenang sendiri juga menyampaikan begitu melalui insiden ini tentu menjadi peringatan penting bahwa pentingnya jalur evakuasi, proteksi kebakaran, serta standar terkait dengan keselamatan kerja yang memadai begitu. Dan saat ini, Jose dan pemirsa, bahwa Mendagri tiba di gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat ini untuk melihat begitu, untuk mendengarkan secara langsung seperti apa begitu kronologi dari kejadian. Dan tadi juga berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa Mendagri sendiri didampingi juga dengan Wali Kota Jakarta Pusat Arifin serta Kapolres Metro Jakarta Pusat yang juga tiba begitu di gedung Teradron ini untuk melihat begitu kejadian secara langsung, penanganannya seperti apa, dan terkait dengan penanggulangan begitu terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di Teradron ini, Jose. Ya, Bianca, sembari kita menunggu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan keterangan bagaimana pantauan terkait dengan situasi ruko sekitar. Apakah aktivitas di wilayah ruko sekitar ini disterilkan atau tetap berjalan seperti normal?
Baik Jose, memang untuk situasi begitu ya terkait dengan di gedung Teradron ini yang berlokasikan di Kemayoran ini, memang untuk aktivitas berdasarkan pantauan kami, ini saat ini tengah disterilkan. Bila kita lihat di gedung ini sendiri sudah diberikan garis polisi begitu, jadi memang untuk para warga ataupun para masyarakat untuk tidak begitu bisa mendekati untuk lokasi ini karena memang dari pagi tadi bahkan juga sudah dijaga begitu Jose dan pemirsa dengan pihak petugas kepolisian yang sudah mensterilkan karena memang untuk hari ini juga saat ini memang terkait dengan olah TKP ini juga diperkirakan akan ada lagi begitu Jose, tetapi memang untuk konfirmasi lebih lanjutnya ini kami masih menunggu begitu dari pihak kepolisian yang rencananya begitu nanti akan dilaksanakan sore nanti, tetapi nanti melihat kembali begitu dari kejadian. Jadi oleh karena itu untuk situasi di gedung sekitar Teradron ini saat ini memang sedang disterilkan begitu, tetapi memang masyarakat sekitar ataupun para warga juga masih berusaha begitu untuk melihat. Tadi juga mereka melihat begitu dari area sekitar terkait dengan kejadian ini. Jadi memang untuk proses begitu Jose dan pemirsa di sekitar gedung Teradron ini masih begitu dijaga oleh pihak kepolisian karena kejadian sendiri yang insiden kebakaran ini terjadi tepatnya baru kemarin Jose. Jadi memang untuk situasi di sekitar gedung Teradron ini masih disterilkan dan masih juga dilakukan penjagaan oleh pihak petugas. Dan kalau kita lihat juga Jose saat ini memang Mendagri tengah begitu melihat dan juga berbincang dengan pihak-pihak terkait begitu terkait dengan proses yang terjadi di gedung Teradron ini karena kunjungan ini tentunya memastikan begitu penanganan terkait dengan pasca kebakaran ini tentunya diperlukan koordinasi begitu Jose dan pemirsa serta evaluasi awal terkait dengan seperti apa untuk standar keselamatan pembangunan dan juga perlindungan pekerjaan karena kalau kita lihat kejadian yang terjadi pada Selasa 9 Desember 2025 ini di mana dampak dan korban juga Jose terlihat bahwa sebanyak 76 orang yang terdampak dengan 22 orang yang meninggal dunia dan 54 yang selamat. Dan kalau kita lihat dari total korban, sebanyak 22 korban ini 15 perempuan dan 7 laki-laki yang meninggal dunia. Dan tentunya ini bisa menjadi diperlukan begitu untuk lebih lanjut seperti apa. Dan kita akan tunggu bersama Jose dan pemirsa untuk pernyataan begitu yang akan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri terkait dengan evaluasi dan penanganan setelah dari pasca kebakaran yang terjadi gedung Teradron. Dan Jose serta pemirsa kita akan saksikan bersama. Sebentar lagi ini dia pernyataan dari Menteri Dalam Negeri. Download Metro TV Extend sekarang.